melakukan pengimbasan analisis kompetensi minimum. Ada beberapa teman guru yang menanyakan, bagaimana sih contoh soal AKM? Lantas bagaimana penyelesaiannya? Dari pertanyaan berikut, maka saya mengambil tema contoh soal AKM, literasi dan numerasi beserta penyelesaiannya. Mari teman guru, kita belajar bersama. Berikut penjelasannya. Pengimbasan asesmen kompetensi minimum dengan tema soal AKM, numerasi dan literasi. Di tahun 2021, ujian nasional akan diganti menjadi asesmen nasional yang mengukur 3 komponen utama, yaitu asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Menurut Mas Menteri Nadiem, AKM menjadi tolak ukur penilaian yang lebih komprehensif untuk mengukur kemampuan minimal siswa. AKM sendiri akan terdiri dari tes kemampuan literasi dan numerasi. Soal AKM ini akan sangat berbeda dengan soal UN loh, sehingga siswa dan guru harus lebih menyiapkan diri. Berikut ini merupakan 5 bentuk soal AKM. Yang pertama pilihan ganda, yang kedua pilihan ganda kompleks, yang ketiga menjodohkan, yang keempat isian singkat, serta yang kelima adalah uraian. Berikut beberapa contoh soal asesmen kompetensi minimum AKM. Yang pertama, contoh soal numerasi. Pemahaman konsep. Diberikan grafik mengenai waktu dekomposisi. Setiap material sampah akan mengalami penguraian. Materi sampah dapat berupa sampah organik dan sampah anorganik. Waktu yang diperlukan untuk mengurai sempurna disebut sebagai waktu dekomposisi. Berikut waktu dekomposisi berdasarkan jenis material sampah. Ini ada grafiknya. Kemudian sampah anorganik lebih lama terurai dibandingkan dengan sampah organik. Waktu dekomposisi popok sekali pakai lebih lama dari plastik, namun kurang dari kulit sintetis. Berapa waktu dekomposisi yang mungkin dari popok sekali pakai? A. 100 tahun, B. 250 tahun, C. 375 tahun, D. 475 tahun, E. 575 tahun. Berikut penyelesaiannya. Perhatikan pada diagram batang di atas. Waktu dekomposisi sampah plastik antara 400 tahun. Jika diketahui waktu dekomposisi popok sekali pakai lebih lama dari plastik, maka waktu dekomposisi popok akan lebih dari 400 tahun. Itu analisisnya ya. Waktu dekomposisi sampah kulit sintetis adalah 500 tahun. Jika diketahui waktu dekomposisi popok sekali pakai kurang dari kulit sintetis, maka waktu dekomposisi popok akan kurang dari 500 tahun. Jadi waktu dekomposisi popok berkisar antara 400 sampai 500 tahun. Perhatikan pilihan jawaban di atas tadi, nilai yang berkisar di interval 400 dan 500 adalah pilihan D, yaitu 475 tahun. Maka jawaban yang tepat adalah D. Kemudian yang kedua, aplikasi konsep. Nah, aplikasi konsep juga diberikan tabel. Seorang siswa membaca tabel dan diagram di atas. Ia menyatakan selisih waktu dekomposisi pada diagram A sama dengan diagram B. Pernyataan tersebut dikoreksi oleh gurunya. Manakah koreksi yang benar dari guru tersebut? Perhatikan jenis material sampah di kedua diagram. Perhatikan satuan unit waktu dekomposisi. Perhatikan tinggi diagram batang setiap jenis material sampah. Perhatikan titik nol dari sumbu diagram. Maka jawabannya berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa waktu dekomposisi kertas tisu adalah 5 minggu dan waktu dekomposisi kantong kertas adalah 8 minggu.
Jadi selisih waktu dekomposisi pada diagram A adalah 3 minggu. Kemudian diketahui bahwa waktu dekomposisi kulit jeruk adalah 5 bulan. Dan waktu dekomposisi sisa apel adalah 2 bulan. Jadi selisih waktu dekomposisi pada diagram B adalah 3 bulan. Jika diperhatikan satuan unit waktu dekomposisi pada diagram A tidak sama dengan diagram B. Dengan demikian, koreksi yang benar dari guru tersebut adalah perhatikan satuan unit waktu dekomposisi. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Kemudian contoh yang ketiga, tulislah jawabanmu. Ini juga diberikan diagram pada toko beras tersebut. Jenis beras yang paling banyak terjual adalah, ini ada pedagang beras menyediakan dan persediaan dan penjualan beras bulan Juli. Pembahasannya berdasarkan diagram batang di atas diperoleh hasil sebagai berikut. Beras IR46 yang terjual adalah 180 kg. Beras IR42 yang terjual adalah 80 kg. Beras rojo lele yang terjual adalah 650 kg. Sedangkan beras pandan wangi yang terjual adalah 380 kg. Kemudian yang beras merahnya juga yang terjual adalah 70 kg. Dengan demikian, jenis beras yang paling banyak terjual adalah beras rojo lele sebanyak 650 kg. Jadi jawabannya adalah beras rojo lele. Berikutnya adalah masih tulisan jawabanmu. Contohnya diberikan gambar jemuran. Ini pasti sudah sering melihat gambar jemuran seperti ini. Pertanyaannya, panjang AB sama dengan panjang CD. Kemudian ada pilihan jawaban benar atau salah. Panjang PQ sama dengan panjang SR. Ada pilihan jawaban benar atau salah. Panjang jarak Q ke S sama dengan jarak B ke C. Ada pilihan jawaban benar atau salah. Pilih jawaban benar atau salah dari setiap pernyataan berikut. Penyelesaiannya, panjang AB sama dengan panjang CD. Benar. Perhatikan segitiga 4, segi 4 ABCD. Sisi AB sejajar dengan sisi CD, memiliki panjang yang sama. Panjang PQ sama dengan panjang SR. Itu juga pernyataan yang benar. PQRS merupakan sebuah belah ketupat. Dengan demikian, PS sama dengan SR sama dengan RQ sama dengan PQ. Kemudian berikutnya, jarak Q ke S sama dengan jarak B ke C. Ini salah, karena yang benar adalah jarak Q ke S sama dengan jarak B ke T. Itu merupakan contoh-contoh soal numerasi. Berikut adalah contoh soal literasi. Yang pertama adalah teks informasi atau memahami teks. Diberikan grafik manfaat makan ikan. Ini ada beberapa manfaat, fungsinya. Kemudian pertanyaannya, apakah manfaat makan ikan menurut infografis di atas? A. Mengandung nutrisi yang diperlukan. B. Mengandung vitamin B6 lebih banyak bila dibandingkan dengan udang. C. Berperan penting dalam pertumbuhan bayi hingga usia 3 tahun. D. Membantu tubuh memproduksi sel-sel baru. E. Menurunkan kemungkinan terserang penyakit jantung. Berikut adalah pembahasannya. Pilihan B tidak tepat karena kandungan ikan yang lebih banyak dari udang adalah omega 3, bukan vitamin B. Pilihan C tidak tepat karena keterangan hingga usia 3 tahun. Itu bertentangan dengan informasi berperan penting dalam peningkatan gizi, terutama 1000 hari pertama. Kata terutama menunjukkan bahwa kandungan ikan akan lebih berperan dalam peningkatan gizi pada usia anak 1000 hari pertama. Tetapi bukan berarti tidak berperan setelah anak berusia lebih dari 3 tahun. Pilihan D tidak
tepat karena pada infografis tercantum bahwa kandungan ikan dapat membantu memperbaiki sel-sel yang rusak. Namun kata memperbaiki memiliki arti yang berbeda dengan memproduksi sel-sel yang baru. Kemudian pilihan E juga tidak tepat. Meskipun informasi tentang manfaat ikan untuk jantung terdapat di dalam bacaan, tetapi infografis di atas tidak hanya fokus membahas hal tersebut secara keseluruhan. Infografisnya membahas sebagai nutrisi yang terkandung dalam ikan beserta manfaatnya. Pada infografis disebutkan bahwa ikan bergizi tinggi. Bergizi artinya sama dengan mengandung nutrisi. Nutrisi yang terkandung pada ikan dibutuhkan untuk mencegah kerusakan sel tubuh, memperbaiki sel tubuh yang rusak, menjaga pertumbuhan anak terutama 1000 hari pertama, meningkatkan kecerdasan otak, dan mengurangi resiko berbagai penyakit. Dengan kata lain, ikan mengandung nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Oleh karena itu, jawabannya tepat adalah A. Kemudian contoh yang kedua, teks sastra, mengevaluasi dan merefleksikan teks. Teks ini ada contoh bacaannya. Ya ampun, ujar seorang wanita. Dia adalah pembuat keramik yang sering mengunjungi tempat tersebut. Jendela ini lupa ditutup selama akhir pekan. Lihat, tempat ini menjadi kotor sekali. Kau boleh bermain-main dengan tanah liat. Ibu mau mengambil lap pembersih, katanya kepada anak gadisnya. Si gadis itu melihat segumpal tanah liat di dekat jendela. Wah, kebetulan sekali ada tanah di sini. Cocok sekali, katanya. Tak lama kemudian si gadis kecil menekan dan meremas-remas si tanah liat menjadi bentuk yang dia inginkan. Bagi si tanah, jari-jari si gadis kecil itu seperti sentuhan lembut yang sangat menyenangkan. Si gadis terus bekerja sambil berpikir, tangannya bergerak membentuk sesuatu. Si tanah liat merasakan tangan halus gadis itu membentuknya menjadi sebuah benda bundar dengan lorong kosong di tengahnya. Dengan sejumput tanah liat dibentuknya pegangan untuk tangan. Ibu, panggil si gadis kecil. Aku membuat cangkir. Bagus sekali, ujar ibunya. Simpan saja di dalam rak. Nanti kita bakar di dalam tungku. Kau dapat mengecatnya dengan warna kesukaanmu. Nah, berikut merupakan bacaan nih. Kemudian si gadis kecil adalah orang yang sangat penting dalam cerita ini. Jelaskan mengapa dia penting dalam semua kejadian cerita itu. Maka jawabannya, cerita di atas mengisahkan tanah liat yang sudah lama tidak tersentuh oleh siapapun. Tanah liat tersebut ingin agar dirinya menjadi sesuatu yang berguna. Gadis kecil dalam cerita di atas merupakan orang yang sangat penting dalam cerita tersebut karena ia berhasil membuat tanah liat menjadi sebuah barang yang berguna sesuai harapan si tanah liat itu. Demikian contoh-contoh literasi dan numerasi soal AKM. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai ketemu berikutnya.